Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara terbaru untuk mendaftar GrabFood. Nah, buat teman-teman yang mau mulai berjualan di GrabFood, gini nih cara daftarnya. Pertama-tama, silakan kalian masuk ke aplikasi Play Store di HP kalian masing-masing. Kemudian di pencarian silakan ketik Grab Merchant. Kemudian kalian akan melihat tampilan seperti ini dan silakan download aplikasinya. Kalau sudah terdownload, silakan diinstal dan teman-teman klik buka. Nah, habis gitu, kita akan melihat layar seperti ini ya. Silakan teman-teman izinkan pihak Grab untuk mengambil gambar dan merekam video. Nah, selanjutnya mereka akan bertanya apakah bisa mengakses lokasi kita, kemudian kita izinkan aja. Nah, kita izinkan lagi, kemudian kita akan melihat tampilan seperti ini. Di sini karena kita mau daftar jadi mitra, silakan teman-teman pilih daftar. Selanjutnya, silakan teman-teman pilih lanjutkan. Di layar berikutnya, kalian akan diminta untuk memilih layanan sesuai dengan bisnis yang kalian miliki. Di situ ada GrabFood, GrabMart, GrabKios, dan sebagainya. Karena ceritanya kita mau jualan makanan ya, kita pilih GrabFood. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, nantinya di sini kita akan diminta untuk memasukkan alamat email yang masih valid supaya kita bisa daftar di aplikasi Grab Merchant ini. Kita juga akan diminta untuk membuat kata sandi atau password. Silakan aja diisi data-datanya. Nah, ketika kalian membuat password, silakan patuhi ketentuan di sini ya. Jadi harus ada huruf besar, huruf kecil, harus ada angka dan sebagainya. Kalau sudah jadi warna hijau nih tercentang semua, maka silakan teman-teman klik lanjutkan. Di layar berikutnya, teman-teman akan diminta untuk memasukkan nomor telepon yang mau kalian daftarkan di aplikasi Grab Merchant ini. Silakan masukkan aja nomor HP-nya ya, kemudian teman-teman klik lanjutkan. Nah, di layar berikutnya kita akan diminta untuk melakukan verifikasi atas nomor HP yang kalian masukkan. Jadi silakan kalian masukkan aja kode verifikasi yang sudah kalian terima ke nomor HP kalian. Nah, bagian selanjutnya ini adalah untuk informasi toko ya. Kita akan diminta memasukkan informasi misalnya aja nama cabangnya, lokasinya, tipe bangunannya, dan juga informasi manajer toko. Kalau kalian ini berjualan bisnis rumahan, ya masukkan aja nama kalian sendiri sebagai nama manajer tokonya. Kalau semua datanya sudah terisi, silakan teman-teman pilih simpan dan lanjutkan. Di layar berikutnya, kita akan ditanya mengenai informasi jenis masakan yang mau kalian jual. Dan di sini juga ada pertanyaan yang menarik. Kita ditanya apakah sudah memiliki sertifikasi halal atau tidak. Nah, kalau teman-teman belum memiliki sertifikasi halal, ya bilang aja tidak. Kemudian kalian juga akan ditanya apakah menawarkan hidangan yang mengandung babi atau tidak. Habis gitu silakan kalian pilih saja sesuai dengan jenis makanan yang mau kalian jual. Tekan simpan dan klik lanjutkan. Di bagian berikutnya kalian akan diminta untuk mengisi detail bisnis. Di bagian jenis bisnis, kalau ini adalah bisnis makanan rumahan atau kalian berjualan di kaki lima, silakan pilih usaha perseorangan. Kalau sudah, silakan tekan simpan dan lanjutkan. Dan di bagian berikutnya kita akan diminta untuk mengupload foto KTP dan juga foto selfie wajah. Di sini di bagian kartu keluarga atau SIM itu tidak wajib kalian isi ya, jadi dikosongkan juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya mari kita foto KTP-nya. Di sini teman-teman wajib menggunakan KTP asli dan kita juga bisa melihat contoh yang mereka minta itu seperti apa ya, contoh yang benar dan yang salah. Silakan kalian foto sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Habis gitu, kita akan diminta untuk melakukan verifikasi wajah. Dan pastikan ketika kalian melakukan verifikasi wajah, muka kalian itu ada dalam bingkai yang ditentukan dan tidak menggunakan aksesoris yang bisa menutup wajah. Jadi misalnya ya jangan pakai masker, jangan pakai kacamata hitam dan sebagainya. Tapi buat teman-teman yang menggunakan kerudung nggak masalah ya, kerudung sih it's okay. Jadi pakai aja kerudungnya. Kalau teman-teman sudah mengupload KTP dan memberikan foto selfie sesuai dengan ketentuan, maka di sini akan muncul data-data sesuai yang ada di KTP.
Kalau data-datanya sudah benar, silakan teman-teman pilih simpan dan lanjutkan. Tapi kalau salah ya silakan dibenerin dulu ya informasinya. Kemudian di bagian selanjutnya, kita akan diminta untuk mengisi informasi rekening. Nah, kenapa diminta nomor rekening? Ya, supaya nanti kalau ada penjualan, ada keuntungan, pihak GrabFood bisa transfer ke kalian ya. Makanya diminta nomor rekening. Di sini kita perlu memberikan nama pemegang rekening, nama bank, dan nomor rekeningnya. Nah, sekedar input aja ya, kalau kalian mau gampang nih di-approve-nya sama pihak GrabFood, sebaiknya nama pemegang rekeningnya itu sama dengan nama yang daftar ke GrabFood-nya. Jadi, kalau namanya berbeda itu biasanya agak rumit ya, harus memberikan surat kuasa dan sebagainya. Jadi akan lebih baik kalau semua datanya itu konsisten. Jadi mulai dari nama pemilik tokonya, nama pemegang rekening banknya, dan sebagainya. Kalau bisa informasinya sama semua, juga sama dengan KTP dan sebagainya. Jadi pastikan nama pemegang rekening di sini itu sama namanya dengan nama yang ada di KTP yang tadi kalian upload ya. Kemudian selanjutnya di bagian QRIS, kalau kalian tidak punya QRIS, ini silakan dikosongkan aja. Nanti pihak GrabFood-nya yang biasanya akan membuatkan QRIS untuk teman-teman. Kalau sudah, di sini silakan teman-teman pilih simpan dan lanjutkan. Nah, di bagian berikutnya ini adalah bagian persetujuan di mana teman-teman harus menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku kalau mau lanjut. Silakan aja dibaca dulu syarat dan ketentuannya ya. Kalau kalian sudah baca bagian syarat dan ketentuannya, silakan centang untuk keseluruhan persetujuan. Kalau sudah semuanya, kita tinggal kirim aja aplikasinya. Nanti biasanya tidak sampai 5 menit pengajuan kita itu akan diverifikasi. Nah, dari situ abis gitu kita harus nunggu sih apakah aplikasi kita diterima atau enggak. Nanti akan ada informasinya di aplikasi ini juga. Kalau misalnya nanti ada data-data yang kurang, atau misalnya ada data-data yang terlihat salah dan perlu kalian ulang, itu nanti akan diberikan informasinya oleh pihak GrabFood-nya sih, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, sekarang mari kita bahas berapa sih potongan yang dibebankan dari pihak GrabFood kepada penjual. Karena jualan di GrabFood itu nggak gratis teman-teman. Kita harus ada yang namanya profit sharing ya. Jadi kita dapat berapa itu nanti akan dipotong. Nah, kalau berdasarkan informasi yang Mimin dapatkan, kisaran komisinya itu ternyata bisa berbeda-beda tergantung kontrak kerjasama yang akan diberikan setelah kalian sudah selesai daftar. Jadi dari informasi yang Mimin dapatkan itu range-nya sekitar 20% sampai 30%. Tergantung apanya sejujurnya Mimin nggak tahu nih. Nggak tahu tergantung kotanya, nggak tahu tergantung besar bisnisnya dan segala macam, kurang tahu juga. Tapi sebagai gambaran aja katakanlah kalian dapat potongan komisi yang standar ya, katakanlah 20%. Ini contoh perhitungannya supaya teman-teman nggak bingung. Kenapa informasi ini perlu teman-teman ketahui? Supaya kalian nanti juga ketika sudah mulai berjualan di GrabFood, itu kalian udah hitung dengan baik tuh, supaya kalian bisa memastikan tetap bisa untung. Ini misalnya aja, harga akhir ke pelanggan setelah diskon menu item itu katakanlah 50.000. Nah, kemudian asumsinya kalian mendapatkan potongan komisi di kontrak itu 20%, tapi jangan lupa bahwa 20% ini sayangnya belum termasuk PPN ya, itu besarannya sekitar 18,01%. Jadi yang akan dipotongkan kepada kalian itu jumlahnya segini ya, Rp9.996. Jadi pendapatan tokonya ya ini 40.000 lebih sedikit lah. Ini supaya menjadi masukan juga buat kalian bahwa sayangnya kalau kalian mau tetap untung berjualan di GrabFood, harga itu memang nggak bisa disamakan ya. Antara harga offline dengan harga online itu nggak bisa disamakan. Karena buktinya ya ada ini biaya pemotongan dari pihak GrabFood-nya. Semoga jelas ya teman-teman. Kalau masih punya pertanyaan, silakan komentar di bawah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye.